Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Oman dan di manapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari salah satu dari Asmaullahil Husna, salah satu dari nama-nama Allah yang terindah, yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Al-Aziz, ya. Al-Aziz. Kalau kita artikan sering, kita artikan dengan Maha Perkasa, ya. Maha Perkasa. Nama ini, Al-Aziz, ya, disebutkan dalam Al-Quran 92 kali. Di Al-Quran disebutkan. Dan jumlah yang banyak seperti ini menunjukkan tentang pentingnya, ya, tidak lain menunjukkan tentang pentingnya nama ini, ya. Kemudian sepanjang ilmu yang saya ketahui bahwasanya, ya, nanti saya perlu cek kembali, tapi sepanjang saya baca sekilas maka ini adalah nama yang paling banyak bergandengan. Paling banyak bergandengan dengan nama yang lain. Bergandengan dengan nama yang lain. Nama-nama yang lain. Ya. Nanti akan kita sebutkan, ya, tentang gandengan tersebut. Misalnya dalam Al-Quran Allah sebut gandeng Al-Azizu, Al-Alim, ya. Al-Azizul Wahhab bergandengan nama Al-Wahhab. Al-Azizul Rahim bergandengan dengan Ar-Rahim. Al-Azizil Alim bergandengan dengan Al-Alim. Azizun Ghafur bergandengan dengan Ghafur. Al-Azizul Ghafur dalam ayat yang lain. Al-Azizil Hamid bergandengan dengan Al-Hamid, ya. Bergandengan dengan banyak nama, ya, yang tidak kita dapati dari nama-nama Allah yang lainnya, ya. Azizul Muqtadir, ya. Ini insya Allah akan kita sebutkan makna-maknanya di akhir pembahasan kita, ya. Jadi Al-Aziz. Al-Aziz datang dalam nama, ya, 92 kali. Kemudian juga datang dalam bentuk sifat, ya. Dalam sifat Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanaka rabbika subhana rabbika rabbil izzati. Rabbil izzati amma yasifun. Rabbil izzah, yaitu sang pemilik al-izzah, ya. Falillahil izzatu jami'an. Fa innal apa namanya? Ayabtugha indallahil izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Al-izzah lillahi jami'an. Seluruh kekuasaan, keperkasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iblis pernah bersumpah dengan sifat al-izzah, ya. Kata iblis sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Ajma'in. Kata iblis, demi keperkasaan Engkau ya Allah. Jadi iblis bersumpah dengan sifat izzah. Izzah. Kata iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, ya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini jadi 92 kali datang dalam bentuk nama dan datang juga dalam bentuk sifat, ya. Taib, apa makna Al-Aziz? Makna Al-Aziz. Al-Aziz, para ulama menyebutkan ada 3 atau 4 makna, ya.
bahkan dibedakan antara azza ya'azzu, azza ya'izzu, azza ya'uzzu sebagaimana disinggung oleh Ar-Razi dalam Syarah Asmaul Husna ya. Dan masing-masing memiliki makna yang berbeda ya. Di antaranya makna Al-Aziz ya. Satu maknanya adalah Al-Izzah, maknanya adalah Al-Ghalib, Al-Ghalabah, yaitu yang mendominasi. Ini sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan wa azzani fil khitab. Wa azzani fil khitab. Dia mengalahkan aku dalam pembicaraan. Artinya dia mendominasi aku ketika berdebat, aku kalah. Jadi azza maknanya di antaranya mendominasi, ghalabah. Kemudian juga seperti dalam bahasa Arab, azzani fulan alal amr. Si fulan telah mengalahkan aku dalam urusan ini, yaitu ghalabani alaih. Azzani ay ghalabani. Azzani maksudnya adalah ghalabani. Ghalabani, mengalahkan aku, mendominasi atau mengalahkannya. Mengalahkan. Makna yang kedua, al-izzah, maknanya adalah al-quwwah, kekuatan. Seperti firman Allah dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'azzazna bi thalith. Allah mengutus dua rasul, kemudian Allah kuatkan rasul dengan yang ketiga. Maka kami kuatkan kedua rasul tersebut dengan yang ketiga, dengan rasul yang ketiga. Di sini fa'azazna ay faqawwayna fa'azazna artinya yang kami kuatkan. Di antara makna al-izzah. Makna yang ketiga disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala, al-izzah artinya al-imtina. Al-izzah sama dengan al-imtina. Ini yang la yunalu, yang tidak akan disentuh, tidak bisa orang ingin berbuat jahat tidak akan bisa sampai kepadanya. Al-aziz disebut al-aziz yaitu al-mani. Misalnya dikatakan si fulan aziz, yaitu dia terjaga, tidak ada yang bisa sampai kepada dia. Kabilahnya menjaganya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Itu maksudnya al-aziz. Tidak tersentuh kalau bahasa kita ya. Tidak tersentuh. Karena saking hebatnya tidak ada yang bisa mencelakakannya, tidak ada yang bisa beri mudarat kepadanya. Mudarat kepadanya. Ini tiga makna al-aziz, dan tiga makna ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya. Saya bacakan. Beliau berkata, wa huwal azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janabu dhi sultani. Dan dialah Allah al-aziz, maka tidak mungkin tersentuh. Bagaimana bisa tersentuh zat yang memiliki kekuasaan? Jadi tidak ada yang bisa menyampaikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga saya katakan tadi digunakan dalam bahasa Arab, si fulan dikatakan aziz mani'. Aziz mani' itu maksudnya tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kemudian al-aziz maknanya juga wa huwal azizul qahirul ghallabu lam wa huwal azizul qahirul ghallabu lam yaghlibhu syai'un hadhihi sifatani. Kata Ibnu Qayyim, dan dia aziz juga maknanya adalah yang menguasai, yang mendominasi, yang mengalahkan. Maka tidak satu pun yang akan mendominasinya. Semua akan terdominasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dua sifat. Yang pertama maknanya adalah al-mani', yang kedua maknanya adalah al-ghallab. Kemudian makna yang ketiga, dan inilah dua sifat kata Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim menyambung, wa huwal azizu bi quwwatin hiya wasfuhu. Fal izzu hina idzin thalathu ma'ani. Dan al-aziz maknanya dengan kekuatan, dan kekuatan sifatnya. Maka al-aziz memiliki tiga makna. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya ya. Nuniyahnya.
Makanya ketika Allah berbicara Al-Aziz, Al-Izz Al-Imtina, dan makna Al-Izz Al-Imtina ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Al-Aziz Al-Mani, seperti Allah sebutkan tentang Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innahu lakitabun aziz." Wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi batilu min baini yadi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Al batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an adalah kitabun aziz. Perhatikan. Al-Qur'an adalah kitabun aziz. Di antara mana aziz kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Tidak akan datang kebatilan kepada Al-Qur'an dari depan maupun dari belakang. Artinya Al-Qur'an tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa merubah-rubah Al-Qur'an, tidak ada yang bisa memasukkan makna-makna dalam Al-Qur'an, tidak ada yang bisa mendistorsi Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia aziz, terjaga. Mani' ya. Innahu lakitabun aziz ya. Demikian juga tidak ada yang bisa menyampaikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum lan tablughuni fatadurruni." Ya. Kalian tidak akan bisa memberi mudarat kepadaku ya. Ini adalah makna Al-Aziz. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan makna keempat yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Al-Aziz maknanya adalah nadir, yaitu yang langka. Dikatakan azza syai' yaitu jika dia langka. Artinya Allah Subhanahu wa taala salah satunya ya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan makna-makna ini beliau berkata bahwasanya ketiga makna ini melazimkan ya pengesaan Allah. Karena kenapa? Karena kalau ada yang sama dengan Allah berarti Allah tidak mendominasi. Ya. Kalau ada yang kuat sama seperti Allah, maka Allah tidak yang terkuat ya. Tidak terkuat ya. Kata Ibnu Qayyim saya bacakan, "Wa hadhil izzatu mustalzimatun lil wahdaniyah." Sifat izzah Allah ini melazimkan keesaan Allah. Idz syirka atau syarikah tungkisul izzah. Karena kalau ada yang menyamai Allah, dia tidak esa, maka akan mengurangi izzah. Berarti Allah bukan yang paling perkasa, Allah bukan yang paling mendominasi karena ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustalzimatun li sifatil kamal, dan juga melazimkan Allah di puncak sifat-sifat di puncak kesempurnaan. Karena syarikah tunafi kamalal izzah, karena kalau ada syarikah, ada syirkah, ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya sekutu, maka akan menafikan kesempurnaan al-izzah. Wa mustalzimatun li nafi adadiha. Wa mustalzimatun linafi mumatsalati ghairihi lahu fi syai'in minha. Dan kalimat izzah atau sifat izzahnya Allah melazimkan tiadanya makhluk-makhluk atau zat yang melawannya, dan menafikan tidak ada zat apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana logikanya Ibnu Qayyim. Beliau berkata, kalau kita mengakui sifat izzah tiga ini, maksudnya Allah yang paling mendominasi, Allah yang paling kuat, Allah yang paling tidak ada yang bisa menyentuhnya, maka melazimkan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekutu, adanya sekutu bagi Allah mengurangi atau mengurangi kesempurnaan izzah. Kesempurnaan makna izzah. Al-izzah. Baik, ikhwan dan akhwat yang hati Subhanahu wa taala, inilah tentang secara bahasa makna Al-Aziz ya. Baik secara bahasa maupun secara makna jika dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an bahwasanya dialah Al-Aziz yang Maha mendominasi dan dialah yang Al-Aziz, maka dia yang menjalankan segalanya, dia yang menghukum segalanya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak ada yang bisa memberi kemudaratan, tidak ada yang mengutik otak-atik, mengusik keputusannya karena dia adalah Al-Aziz yang Maha perkasa. Allah sebutkan beberapa kisah contoh seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan dia mengerahkan segala kekuatannya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, bahkan sudah menunggu kelahiran Nabi Musa karena dia mengetahui bahwasanya pada tahun ini akan lahir seorang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Maka dia pun mensensus semua wanita yang mengandung. Kemudian dia pun kalau sudah waktunya melahirkan maka ditunggui oleh setiap anak buah Fir'aun. Begitu keluar kalau laki-laki dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata Allah, mereka membunuhi anak-anak laki-laki kalian, anak perempuan dibiarkan hidup. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi subhanallah, walillahil izzatu, keperkasaan di sisi Allah. Tidak ada yang mendominasi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa lahir dengan selamat. Bahkan Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun di rumahnya, di istananya, dijadikan anak angkatnya. Maka subhanallah, tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabi Musa pun akan menggulingkan singgasana Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun dan banteranya tenggelam karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam yang direncanakan oleh kakak-kakaknya untuk dibuang, ya, dari Palestina untuk agar dihinakan, ya, ternyata malah menjadi mulia, bahkan Allah pun menjadikan dia seorang Al-Aziz, orang yang mulia di negeri Mesir, ya. Mereka punya rencana, namun Allah juga punya rencana, ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Allah. Allah ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah mendominasi urusannya, ya. Allah mendominasi urusan Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya sehingga Yusuf akhirnya alaihissalam menjadi seorang yang mulia, ya. Demikian juga kisah Nabi Muhammad SAW, ya. Orang Quraisy sudah berkumpul, bermusyawarah, ya, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang musyrikin sedang bermusyawarah merencanakan bagaimana untuk berbuat makar kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, untuk memenjarakan engkau atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Kata Allah, wa yamkuruna yamkurullah, mereka berbuat makar kepada Allah, wa yamkurun, mereka berbuat makar, wa yamkurullah, dan Allah sendiri juga punya makar, wallahu khairul makirin, dan makar Allah lebih hebat daripada makar mereka. Ternyata Nabi Muhammad SAW selamat dari kejaran mereka dan kemudian akhirnya balik menguasai kota Mekah 8 tahun kemudian. Semuanya karena diatur oleh Al-Aziz yang maha perkasa, ya. Maha perkasa. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sekarang tentang nama-nama Allah yang bergandengan dengan Al-Aziz, ya. Nama-nama Allah yang bergandengan dengan Al-Aziz. Kita punya kaidah bahwasanya ketika nama Allah datang sendirian, maka dia memiliki kesempurnaan tersendiri. Misalnya 2 nama Allah, masing-masing punya makna tersendiri. Misalnya Ar-Rahim dan Al-Aziz. Ar-Rahim maha penyayang, Al-Aziz maha perkasa yang tadi disebutkan. Ketika digabungkan akan menimbulkan makna baru, ya. Makna baru yang dibahas oleh para ulama, ya. Terkadang kita dapati penjelasannya, terkadang kita tidak mendapati penjelasannya karena kekurangan ilmu saya tentunya. Kalau kita baca buku tafsir semuanya akan muncul makna baru yang ada dalam penggabungan 2 makna tersebut. Jadi masing-masing punya makna sempurna. Al-Aziz, Ar-Rahim, misalnya Al-Aziz, Al-Ghafur, masing-masing punya makna. Al-Ghafur punya makna sempurna, Al-Aziz punya makna sempurna. Ketika digabungkan akan muncul makna baru yang merupakan hasil dari penggandengan 2 nama tersebut, menyempurnakan kesempurnaan yang baru selain dari 2 kesempurnaan nama-nama tersebut.
Di antaranya misalnya Al-Aziz Al-Qawi, Al-Azizul Hakim ya. Wal Qawiyul Aziz dalam Al-Qur'an. Wal Qawiyul Aziz. Kemudian yang kedua misalnya Al-Azizul Alim, tanzil min Azizil Alim. Al-Azizul Alim. Bergandengan Al-Aziz dengan Al-Alim. Contohnya juga Al-Azizul tanzil min Azizil Hamid. Al-Azizil Hamid. Al-Azizul Hamid. Kemudian Al-Azizul Hakim, ini juga banyak. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Contoh misalnya nomor 5 Al-Azizur Rahim. Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang ya. Contoh lagi Al-Azizul Ghafur. Al-Azizul Ghafur. Wa huwal Azizul Ghafur dalam Al-Qur'an. Al-Azizul Ghaffar ada juga. Misalnya yang ketujuh. Maknanya mirip Al-Azizul Ghaffar. Ala huwal azizul ghaffar ya. Dalam surat Az-Zumar, dalam surat Ghafir, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Aku menyuruh kalian kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa lagi Maha Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kemudian juga Al-Azizul Wahhab. 8. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab dalam surat Shad. Al-Azizil Wahhab. Wahhab Maha Pemberi Anugerah. Al-Aziz Al-Wahhab. Kemudian misalnya Al-Muqtadir. Fa'akhadnahum akhdha azizin muqtadir dalam Al-Quran. Azizin Muqtadir. Azizin Muqtadir. Di sini Muqtadir nama Allah, Aziz nama Allah. Ketika digabungkan itu memberikan makna yang lain. Ini di antara ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan. Mungkin ada lebih dari, tapi ini yang saya dapati dari sebagian referensi ya. Baik, kita mulai merenungkan maknanya. Tentunya ini pembahasan yang menarik. Kita harus kembali kepada buku-buku tafsir, berusaha mendengar, membaca penjelasan para ulama ya. Tapi sebagiannya yang saya sempat baca tadi, misalnya Al-Azizul Wahhab. Al-Azizul Wahhab yang Maha Perkasa dan Maha Pemberi Anugerah. Akan memunculkan makna baru, artinya ketika Allah memberi anugerah itu dengan penuh keperkasaan, tidak ada yang ikut ngatur Allah mau kasih ini, mau kasih terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan anugerah kepada makhluknya bukan karena Allah mencari perhatian dari mereka atau timbal budi dari mereka, tidak, balas budi dari mereka, timbal balik enggak ada. Karena Allah Al-Aziz, Al-Wahhab ya. Kata Allah, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijum dhukranan wa inathan wa yaj'al man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang anak laki-laki saja. Sebagian orang Allah anugerahi anak perempuan saja, dan sebagian orang Allah menganugerahi kepada dia anak laki-laki dan perempuan, dan sebagian Allah jadikan mandul. Jadi Al-Aziz Wahhab artinya ketika Allah memberi anugerah tidak ada yang ikut campur. Membagi anugerah, membagi pemberian, tidak ada yang ikut campur. Dan Allah pun ketika memberi anugerah bukan karena ingin timbal balik dan bukan karena untuk timbal balik. Sama sekali terserah Allah. Ya. Beda kalau kita manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu.
saling beri hadiah, maka akan saling mencintai. Adapun Allah Al-Azizul Wahhab sama sekali tidak butuh akan itu semua ya. Misalnya Al-Azizul Ghaffar. Al-Azizul Ghaffar. Kita tahu Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Ghaffar Maha mengampuni. Artinya Allah ketika mengampuni bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah lemah ya. Ketika mengampuni bukan karena lemah. Ya, tapi karena keperkasaan, dibangun dari keperkasaan. Sebagian orang memaafkan karena lemah. Dia memaafkan karena lemah, karena tidak enak, karena ada keperluan, karena ada kepentingan. Tidak ada. Allah ketika mengampuni bukan karena kelemahan, benar-benar karena Allah Maha Perkasa. Contohnya lagi misalnya Al-Azizur Rahim. Al-Azizur Rahim digandengkan Al-Aziz Maha Perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang ya. Maksudnya apa? Rahmat Allah tidak melazimkan zul. Kasih sayang Allah tidak melazimkan kerendahan. Zul, kerendahan. Kita lihat sebagian orang ketika terlalu kasih sayang dia jadi rendah, seperti seorang ayah begitu rahmat kepada anaknya akhirnya jadi rendah di hadapan anaknya, artinya merendah di hadapan anaknya. Allah tidak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi tidak melazimkan Allah rendah, tidak melazimkan Allah hina. Dia tetap Al-Aziz. Dia kasih sayang di atas keperkasaannya. Dan sebaliknya juga kalau seorang manusia memiliki izzah keperkasaan, terkadang dia hilang kasih sayangnya. Dan sebaliknya keperkasaan Allah tidak menafikan kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Kita tahu sebagian manusia perkasa, luar biasa, hebat, tapi rasa sayangnya hilang. Dia menjadi perkasa dengan dengan kesadisannya, dengan ketegasannya, dengan macam-macamnya, tapi kasih sayangnya hilang. Ya Allah tidak demikian. Demikian juga misalnya azizin fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir ya. Di sini maknanya Allah menghukum mereka dihukum oleh Aziz yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa. Artinya ketika Allah menghukum dengan kekuasaan tanpa batas. Karena dia Allah Maha Perkasa dan milik kekuasaan tanpa batas. Kalau Allah menghukum dengan hukum apa sih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghukum sebagian umat dengan suara, bisa. Allah ingin menghukum sebagian umat dengan air, bisa, seperti kaum Fir'aun. Dengan suara seperti kaum Tsamud. Allah bisa menghukum kullan akhadna bidzambih. Masing-masing kami hukum mereka dengan dosa mereka. Allah bisa menghukum dengan angin seperti kaum Ad. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghukum misalnya dengan batu yang ditimpakan kepada mereka seperti kaum Lut, ya bisa. Bisa. Allah fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah bisa membinasakan dengan menenggelamkan dalam tanah, bukan dalam air, menenggelam dalam tanah. Di longsor kemudian tenggelam, bisa seperti Firaun. Ya. Semuanya bisa. Allah bisa membinasakan dengan hewan kecil seperti Namrud. Allah kirim lalat atau nyamuk masuk di hidungnya, kemudian kepalanya sakit sampai mati. Seperti Allah membinasakan misalnya misalnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah kirim semacam ulat kemudian makan mereka, selesai mati. Allah mampu, Allah ingin membinasakan dengan cara Allah, terserah Allah. Karena dia muqtadir. Dia maha kuasa dalam menghukum, terserah Allah. Dia maha perkasa, maha kuasa. Ya. Demikian juga misalnya Al-Azizil Hamid, ini tentunya butuh pengamatan ya. Ini saya hanya memberi makna secara sekilas ya. Al-Azizil Hamid maksudnya apa? Allah Maha Perkasa dan Al-Hamid. Keperkasaan Allah selalu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Selalu membuahkan perbuatan-perbuatan terpuji.
Artinya kalau di manusia ada orang yang perkasa yang tidak terpuji. Dia perkasa, dia hebat, jago, tapi banyak sikapnya yang tidak terpuji. Allah tidak. Di balik keperkasaannya dia melakukan apa saja semua terpuji. Tidak ada yang tidak terpuji. Semua keputusan Allah, semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah semuanya terpuji. Kalau Al-Qawiyul Aziz yang maha kuasa, yang maha kuat dan maha ini menguatkan karena kita bilang di antara makna Al-Aziz adalah Al-Qawi. Ketika digabungkan Al-Qawiyul Aziz, salah satu makna Al-Aziz adalah Qawi yang menunjukkan tambahan kekuatan, yaitu penekanan kekuatan. Atau kita gandingkan dengan makna yang lain, dia Al-Qawiyul Aziz yang mendominasi. Bisa saja kita tambahkan makna tersebut ya. Al-Azizil Hakim sama, Al-Azizil Hakim keperkasaan Allah Subhanahu wa taala selalu ketika menetapkan sesuatu di atas hikmah, tidak sembarangan. Ya, Allah Maha bijak bukan karena ketidakmampuannya, tapi Allah Maha bijak karena keperkasaannya. Justru dengan keperkasaannya Allah menetapkan hal-hal yang semuanya hikmah. Semuanya hikmah. Contoh misalnya begini, kita berdoa. Misalnya saya minta, ya Allah berikan saya misalnya rumah mewah dengan harga sekian miliar. Apakah Allah mampu? Allah mampu mengabulkan. Karena kecil bagi Allah Maha Aziz, Maha perkasa. Allah kalau ingin melakukan sesuatu tidak ada yang bisa, tapi tidak hakim, tidak bijak. Artinya ketika Allah menunda misalnya pengabulan doa kita 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, bukan berarti karena Allah tidak perkasa. Allah Maha perkasa, namun keperkasaannya tidak menjadikan Allah berhukum tanpa bijaksana. Karena dia Al-Hakim. Selalu ada hikmah, ada kebijakan di balik segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar makna singkat dari nama-nama Allah yang bergandengan dengan nama Al-Aziz, nama Al-Aziz. Dawin. Tapi pembahasan berikutnya, apa dampak keimanan dari Al-Aziz ya? Atau manfaat atau dampak positif dari mengimani Al-Aziz. Di antaranya menimbulkan keberaniannya. Jika seorang bersandar kepada Al-Aziz ya, dia bertawakal kepada Allah, ketika bertawakal kepada Allah, kepada Al-Aziz, maka seorang akan berani. Misalnya dia dikepung oleh banyak orang, ditakuti, dia berani. Kenapa? Karena dia tahu dia bersandar kepada Al-Aziz, menimbulkan kepercayaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Allah yang mengatur, Allah yang Maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, ketika kita beriman dengan Al-Aziz, kita mencari Al-Izzah hanya kepada Allah di dunia dan di akhirat. Kata Allah, ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mencari izzah, keperkasaan dari selain Allah? Dari mereka, fa innal izzata lillahi jami'an. Sungguhnya keperkasaan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam, a'azzanallah bil Islam. Allah memuliakan kita, sebagian perkataan semua ulama, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah memuliakan kita dengan Islam. Falamma btaghaina al-izzah bi ghairi al-Islam adzalana Allah. Kalau kita mencari keperkasaan dari selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Jadi kalau mau jadi orang jaya, menjadi suatu bangsa yang jaya, ikut syariat Allah. Carilah dengan berpegang teguh syariat Allah, dengan bertauhid. Maka Allah akan berikan kejayaan. Tatkala kita mulai mencari kejayaan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghinakan kita cepat atau lambat. Karena Allah mengatakan, ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Maka mereka mencari
kejayaan pada mereka, semuanya kejayaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala malikal mulki, wahai Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', kau muliakan, kau jadikan perkasa siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dan di tanganmu segala kebaikan. Jadi seorang kalau yakin dengan Al-Aziz, maka dia berusaha mencari Al-Izzah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara sebab meraih Al-Izzah adalah di antaranya lemah lembut kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin." Siapa yang murtad di antara kalian dari agama kalian, dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah akan datang satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, kaum tersebut. Sifat mereka adillatan 'alal mu'minin, adillatin 'alal mu'minin, azzatin 'alal kafirin. Mereka lembut kepada kaum mukminin, mereka tegas terhadap orang kafir. Maka kalau seorang ingin dicintai oleh Allah, kemudian ingin mendapat izzah dari Allah, adalah dengan lemah lembut kepada kaum mukminin. Di antara juga mudah memaafkan. Kata Nabi SAW tentang 3 perkara, Rasulullah SAW bersumpah, ma naqasa sadaqatu min mal, bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta, wa ma zada 'abdan bi afin ila izzan. Kata Nabi SAW, wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali semakin menambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin menambah kemuliaan di sisi Allah, semakin dia mudah memaafkan, maka dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian yang bisa kita sarikan pada hari ini tentang makna Al-Aziz, semoga bermanfaat. Baik, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.